rahmat, hidayah, serta nikmat sehatnya, sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, saya Azura yang akan memandu jalannya sesi pematerian dan diskusi kita pada hari ini. Coba tes konsentrasi dulu. Semua berdiri. Masing-masing peserta. Kalau ibu miring kau begini tangan, kau miring begini ya. Kalau masih ada yang ibu kasih begini tangannya, kau miring ke sini berarti dapat hukuman. Boleh? Coba. Masih ada yang belum bergerak? Coba kasih bergerak itu leher. Kasih bergerak leher. Tidak fokus. Coba mentor periksa. Masih ada yang tidak miring. Bagaimana rasanya? Kaku kepalanya hilang. Oke, silakan dulu. Yang saya hormati Bapak Ibu panitia MPLS, yang saya banggakan anak-anakku sekalian. Untuk kesempatan ini, Ibu akan memberikan materi tentang pengenalan kurikulum. Pengenalan kurikulum. Kurikulum yang kita gunakan sekarang itu adalah kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam atau deep learning. Ayo. Nah, ini kurikulum merdeka dengan deep learning itu tidak serta-merta digunakan tanpa dasar hukum. Jadi ada dasar hukumnya. Ini Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang pengenalan kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam. Bagian guru dari setiap sekolah itu untuk mengikuti dulu pelatihan. Jadi tidak serta-merta digunakan sebelum gurunya mahir. Ada beberapa orang yang berangkat waktu itu tahun 2025, yaitu saya sendiri, ada Ibu Selvi, Pak Rizal, dan dari coding itu ada Ibu Putri. Selanjutnya, Permendikdasmen nomor 1 tahun 2026 itu tentang standar proses. Nah, disitulah mulai digunakan namanya kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam. Dalam kurikulum merdeka itu pembelajaran mendalam adalah pembelajaran yang memuliakan. Ada yang bisa bantu ibu apa itu pembelajaran yang memuliakan? Ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Saya mau lihat respon positifnya tentang pembelajaran ini. Ada enggak yang tahu? Ya silakan. Siapa namanya? Tidak mau. Susah itu kalau tidak mau tampil. Tanya kakak kamu di belakang. Ada yang bebas-bebas sudah gara-gara berani tampil. Tidak usah ketawa. Kita di sini semua belajar. Ibu juga belajar. Apa? Sosiologi. Yang lainnya. Ada yang bisa? Apa itu memuliakan? Semua ada, kita perlu olah pikir untuk mengetahui apa itu pembelajaran yang memuliakan. SMP 1 dulu saya tanya, mana SMP 1? Oh, SMP 1 tadi Sandra. SMP apa? SMP 2, SMP 1. Ada yang tahu apa itu pembelajaran yang memuliakan? Mana? Coba angkat tangannya dulu yang SMP 1 semua. Sudah tidak berani angkat tangannya, nanti ditunjuk sama ibu. Baru dengar yang memuliakan. Karena sudah saya jelaskan harus sudah tahu ya. Praktik itu bukan memuliakan siswa. Guru harus berbicara yang baik selama dalam koridor yang sesuai jalurnya. Kalau memang siswa sudah kurang ajar, ya apa boleh buat? Sudah lewat jalurnya itu. Jangan sembarang kau korek-korek di situ telingamu kalau guru mengajar. Jangan sembarang kau bicara kotor dan lain sebagainya. Kalau lewat depannya guru, ada istilah permisi, tabe-tabe, tabe pak, tabe bu, saya mau lewat. Ini terkikis sekarang. Jadi di luar kelas maupun di dalam kelas, kalian harus memuliakan kalau memang kalian juga mau dimuliakan sama guru. Bagus. Pelajaran mendalam mengutamakan suasana dan proses belajar. Suasananya artinya dalam pembelajaran itu harus bermakna, berkesadaran, dan menggembirakan. Itu suasananya. Jadi ada momen aha. Jadi kalau kita sudah menyelesaikan tugas
dalam keadaan gembira. Ore, saya sudah selesaikan. Atau syukur, saya sudah tuntas. Itu kan menggembirakan. Prosesnya yang dilihat. Ada namanya asesmen formatif dan sumatif. Itu proses dalam kelas. Jangan bilang nanti mau semester saya mau sekolah. Maka tidak keluarlah nilainya kalau begitu. Karena proses yang diutamakan oleh Bapak Ibu Guru, kamu muncul pada saat mau semester. Maka itu tidak perlu dipertanyakan lagi bagaimana nilainya ke depan. Lanjut Ibu Ayu. 3 prinsip pembelajaran mendalam. Berkesadaran. Sebelum memulai pembelajaran, siswa harus sadar dulu. Saya harus mencapai tujuannya ini. Karena saya sadar, saya datang ke sini sekolah untuk belajar, untuk mengetahui ini materi. Harus sadar. Kalau sudah sadar berarti olah pikirnya berfungsi. Kau pasti bisa mengolah dalam pikiranmu itu pelajaran. Kalau tidak sadar, biar saja itu guru mau di atas, tidak perlu saya tahu, maka tidak ada olah pikir. Nah, setelah mempunyai kesadaran, guru sudah menjelaskan harus diambil hikmah atau maknanya. Makna pembelajaran itu. Maknanya itu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ini saya contohkan, guru menampilkan materi demokrasi Pancasila. Maka kamu harus sadar, saya harus sebagai warga negara yang baik, saya harus mempelajari ini demokrasi. Supaya dalam berhubungan dengan orang lain, dengan teman-teman, saya berperilaku baik dan saling menghargai. Lanjut, bermakna. Maka setelah belajar demokrasi Pancasila, kamu harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan kalau diskusi, marah kalau tertekan dia rasa, terus pendapatnya tidak disetujui sama teman-teman, dia marah. Itu berarti tidak memanfaatkan kebermaknaannya. Selanjutnya, menggembirakan. Dalam kelas itu harus diciptakan suasana menyenangkan. Kalau memang guru terus saja kasih materi ini, coba angkat tangannya. Bapak, Ibu, saya mau sarankan, ada barangkali kegiatan pembelajaran yang Ibu Bapak kasih yang bisa memancing rasa gembira, rasa menyenangkan. Tapi saya rasa ini guru-guru yang sudah menyusun perangkat pembelajaran, semua ini sudah melalui proses ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Perangkat pembelajaran semua ini sudah melalui proses ini, berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ditunggu saja prosesnya. Ini sudah akan menampilkan yang terbaik di dalam kelas. Terus ada olah hati, dirasakan itu lewat hati, supaya nanti ke depannya ada ingatan, bukan hanya menghafal saja. Pembelajaran mendalam bukan menghafal, tetapi memaknai, mengaplikasikan. Itu pembelajaran mendalam. Ya, memahami. Ini pengalaman belajar. Ini pengalaman belajar memahami. Itu guru dulu menampilkan video pembelajaran, kemudian kalian menyimak, kalian berdiskusi, kemudian mengaplikasikan. Ada soal-soal atau LKPD yang dibagikan, dikerjakan, itu namanya mengaplikasi. Kemudian merefleksi. Siswa merefleksi dirinya, merefleksi temannya, artinya menilai bagaimana temannya belajar, menilai dirinya belajar, dan juga merefleksi guru, menilai guru. Jadi setiap pembelajaran itu guru seharusnya memberikan kertas kepada siswa untuk merefleksi bagaimana penampilan guru di dalam kelas. Ada yang bisa memahami? Ya, tadi bilang bisa. Memahami, tidak ada yang mau jawab. Atau di sini pendiam semua ini? Pendiam. Jadi kesimpulannya, pembelajaran mendalam itu bukan kurikulum, tetapi pendekatan yang memuliakan peserta didik maupun guru. Itu saling memuliakan. Itulah pembelajaran mendalam yang diterapkan di sekolah kita.
merdeka dengan pembelajaran mendalam. Wah, bagusnya itu, kalau tidak ada berarti sudah tahu ya. Mau bertanya? Berarti cuma sapu-sapu angin di atas. Ada yang mau bertanya? Berarti sudah tahu semua. Atau pengaruh lapar, sudah mau makan? Ya memang kalau ibu tanya kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam kamu tidak tahu, dikasih sanksi. Karena tidak ada yang mau bertanya. Nah, selain kurikulum merdeka dengan pembelajaran mendalam ini harus dicapai oleh setiap peserta didik. Ini namanya nilai karakter yang sudah terkikis bagi peserta didik, sudah terkikis itu nilai. Yang pertama yaitu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dalam pembelajaran, setiap pembelajaran harus ada keimanan dan ketakwaan. Sebelum mulai pembelajaran berdoa dulu, jangan mau dikomando, berdoa dulu, langsung angkat tangannya. Ibu, saya mau pimpin doa. Yang kedua, kewargaan. Saya harus mempelajari tata krama yang ada di Indonesia. Lanjut, berpikir kritis. Nah ini, itu. Ada soal dikasih, pikirkan, jangan langsung menyontek saja. Salot saja. Kalau ada pertanyaan dari ibu, salot saja, nanti turun A, saya taruh A. Jangan, itu tidak berpikir kritis. Selanjutnya berkolaborasi. Nah ini berkolaborasi pada saat diadakan diskusi. Harus semua bisa bekerja sama dengan temannya. Selanjutnya komunikasi. Ini tadi yang kurang sama kalian. Tidak ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau menjawab. Berarti komunikasi kurang. Harus ditingkatkannya kreativitas yang bermanfaat. Misalnya kalian belajar prakarya tentang mengolah barang bekas. Nah, kamu pulang ke rumah, saya juga mau olah barang bekas yang seperti tadi bikin di sekolah. Itu kan kreativitas namanya. Ya. Kemudian kemandirian, bekerja sendiri-sendiri. Ini penting sekali pada saat ujian. Kemandirian, jangan nyontek. Semua harus mandiri, bekerja sendiri. Dan terakhir kesehatan. Nah, untuk apa semua itu kalau tidak sehat? Jadi jaga kesehatannya. Ini semua adalah dimensi yang harus dipenuhi oleh peserta didik. Lanjut. Nah ini tadi ibu sudah kerja pembagian kelas. Jadi sesuai tugasnya ibu sudah kerja pembagian kelas. Tolong ibu, ayo. Silakan lihat kelasnya masing-masing. Baru bersuara ya, baru bersuara. Lihat kelasnya. Kelas 10A, wali kelasnya Pak Zulkifli SPD GR MPD. Ini guru agama. Seandainya ada fotonya ini bisa ini kasih, bisa zoom sedikit, kasih besar. Lihat namamu, lihat namamu. Astaga. Baru heboh. Tadi waktu pembelajaran mendalam kurang semangat, sekarang heboh. Ini bagus. Berarti pembelajaran membagi kelas ini sudah banyak. Lanjut. Turun ke bawah. Lihat wali kelasnya. Wali kelas tadi Pak Zulkifli SPD IMPD GR. Sudah lihat semua? Sudah, lanjut P. Sekarang kita ke P. Wali kelasnya Abdul Rajab SPD GR. Lanjut. Kasih turun namanya. Ya, sudah ketemu namanya. Kalau tidak ada nanti namanya kamu angkat tangan ya. Oke. Itu P. Lanjut. C. Wali kelasnya Ibu Irma
Pika. Ini apa namanya? Mardi. Sudah semua? Sudah semua? Sudah semua? Diam dulu Mas Adam. Diam dulu. Diam dulu. Aden. Sudah lihat semua kelasnya kan? Akan nanti berkumpul dengan teman kelasnya. Nah, lanjut. Masih ada satu pembagian di SMA ini namanya guru wali. Jadi guru wali inilah yang memperhatikan kita dari segi akademik dan non akademik. Ini guru wali. Tapi saya tampilkan dulu mata pelajaran yang dipelajari di kelas 10. Bagaimana kira-kira ini? Mata pelajaran yang kamu pelajari di kelas 10. Coba lihat teman gurunya. Coba lihat siapa di A, itu semua gurunya toh? Ini A. A, B, mana tadi? A dulu, kasih lihat dulu A. Mulai dari atas Ibu Ayu. Nah ini A. Pendidikan agama Islam, Bapak Zulkifli. Pendidikan Pancasila, Pak Sapri. Matematika Ibu Ayu. Bahasa Indonesia Ibu Rosita. PJOK Pak Hajriyadi. Seni budaya Ibu Rida. Informatika Ibu Putri. Bahasa Inggris Ibu Putri Andayani. Kodi, ya ada kodi. Mana A-nya yuk? Ini kan? Kodi, Ibu Eva, fisika, Hari Saldi, kemudian kimia. Ini yang cerita. Kelas berapa kamu? Yang mana A sudah lihat siapa gurunya? Kenapa? Sudah lihat? Nah, gurunya jangan sampai kau pergi ke sasar, bukan gurumu kau datangi. Ini si ibu sudah tampilkan gurunya. Lanjut B. Oh ini. Masih ini gurunya. Itu gurunya. Terakhir, Cok. Sudah lihat semua? Nanti saya tempel di Madi kampung saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi diskusi yang sangat interaktif dan luar biasa. Terima kasih banyak kepada Ibu pemateri. Semoga apa yang disampaikan Ibu hari ini bisa langsung diimplementasikan bersama. Saya selaku moderator pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan selama memandu acara. Terima kasih.